berdebat di pengadilan, mungkin banyak juga yang nonton film-film pengadilan gitu ya. Penting adalah ditempatkan dalam satu asrama itu ya bukan berkembang sendiri-sendiri, tapi berkembang bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Think Talk di bawah langit asrama. Hari ini kita bersama Bang Maula Robi, alumni Rumah Kepemimpinan Angkatan 6. Halo, Selamat datang di asrama, Bang. terima kasih sudah menyambut saya. Ini kondisinya udah macam asrama nih, Bang. Jadi setnya diatur sedemikian rupa sehingga bisa bernostalgia kembali di asrama Rumah Kepemimpinan. Izin Bang Maula bisa diperkenalkan sedikit nih aktivitasnya saat ini sebagai corporate lawyer. Ya, saat ini saya kerja di MUC ya, salah satu salah satu perusahaan konsultan yang sebenarnya praktisnya nggak cuma di hukum aja, tapi saya di bagian corporate lawyer-nya. Gitu. Jadi sehari-hari ngerjain kerjaan yang sehubungan dengan hukum korporasi lah kurang lebih. Hukum korporasi ya Bang. Jadi dulu nih milih jadi mahasiswa khususnya jadi peserta Rumah Kepemimpinan, alasannya tuh Bang gimana tuh ceritanya? Aneh itu dulu angkatan 2010 ya. Jadi dulu rekrutmen Rumah Kepemimpinan itu dilakukan di 2011 akhir untuk angkatan 2012 gitu. Jadi pada waktu itu sebenarnya udah tingkat 2 berarti ya, udah mulai tingkat 2. Dan pada waktu itu sebenarnya tahu Rumah Kepemimpinan tuh dari senior-senior yang memang udah pernah jadi peserta gitu ya. Jelasin lah, di Rumah Pembinaan nanti akan diasramakan, terus nanti ada program pembinaannya, terus nanti akan ketemu orang-orang yang influential ya pada waktu itu ya. Jadi tertarik aja gitu. Di samping memang ada iming-iming beasiswanya juga sih. Jadi ya hitung-hitung bisa juga dapat fasilitas-fasilitas beasiswa yang luar biasa, terus satu asrama lagi gitu loh dengan orang-orang yang keren-keren lah pada waktu itu. Oke Bang, jadi menarik nih Bang ya, influence dari senior. Kalau terkait nih Bang, memilih jurusan hukum tuh, apa sih alasannya? Atau emang dulu sempat milih jurusan yang lain? Sebenarnya sih sejak dari awal itu sebenarnya tidak memilih hukum sebagai jurusan utama ya, sejujurnya. Tapi memang pada waktu itu ya singkat cerita jurusan yang available dan waktu itu saya punya kakak juga ya yang kuliah di Fakultas Hukum juga dan ada kakak saya lagi yang satu lagi tuh kuliah di ITB. Jadi yang paling mungkin kalaupun kuliah di Unpad itu memilih jurusan yang pada waktu itu memang kampusnya masih ada di Dipati Ukur. Ya udah pilihannya adalah antara Fakultas Ekonomi atau Fakultas Hukum. Nah, sebenarnya waktu pas dulu aneh ikut masuk ke Unpad itu pakai jalur ujian mandiri ya. Dan di jalur ujian mandiri itu sebenarnya dipilih dan dimungkinkan untuk membuat dua pilihan gitu. Tapi karena udahlah pengen masuk hukum aja, jadinya milihnya cuma fakultas hukum aja, jadi nggak milih ekonomi juga. Dan memang sebenarnya tujuan utamanya dulu tuh mau jadi ini ya, mau mau masuk jurusan-jurusan yang justru lebih ke sains gitu ya. Karena dulu waktu SMA jurusannya IPA. Tapi udah Allah memilihkan jalan dalam masuk hukum aja tanpa mengindahkan jurusan SMA dulu. Jadi ya udahlah, endingnya adalah masuk fakultas hukum. Ya, jadi akhirnya nih tercapai Bang ya karirnya sekarang on the track sebagai lawyer. Dan kalau refleksi lagi nih Bang, di RK kan kita sering diberikan tugas untuk membuat life plan. Betul. Nah, sejauh Bang Maula melihat life plan-nya dulu sebagai peserta RK dan kondisi sekarang, apakah sesuai Bang atau ada yang dijadikan improvisasi? Seperti apa tuh Bang? Ya, sebenarnya terkait dengan life plan ya, dulu aneh inget banget dulu diminta sama Bang Aji dan Bang Batiar buat bikin video life plan.
Disuruh bikin video life plan, pokoknya dari sekarang sampai umur 70 tahun ya. Seingatannya itu umur 70 tahun. Ya dulu kan nggak kebayang ya, maksudnya masih mahasiswa tingkat tingkat 3 gitu ya. Tingkat 3 suruh bikin life plan sampai 70 tahun, mau ngapain aja nih. Cuma karena memang dipaksa berpikir, riset-riset sedikit, waktu itu saya akhirnya memilih karena berminat untuk ngambil hukum internasional ya, ya udah sekalian aja jadi diplomat gitu kan. Nah, branding dan persiapan skill saya pada waktu kuliah dari mulai tingkat 2 sampai lulus, itu memang semuanya mengarah ke diplomat gitu. Ikut MUN, ikut International Conference, itu banyaknya memang berbicara mengenai bagaimana menjadi seorang diplomat, dari mulai knowledge-nya, skills-nya, dan lain sebagainya. Tapi pada saat saya lulus 2014 akhir, em, kalau ingat dulu itu ada pemilu ya di 2014. Pak SBY turun, kemudian Pak Jokowi naik. Ya, begitu Pak Jokowi naik langsung buat langsung di seluruh rekrutmen PNS itu langsung ditutup semua sampai 2016. Nah, kalau mau jadi PNS, kalau mau jadi diplomat kan harus daftar CPNS dulu kan, CPNS Kemenlu dulu kan. Dan pada waktu 2014 itu Pak Jokowi nggak pernah bilang kapan dibukanya gitu loh. Jadi kan ya gimana mau maksain idealisme dan life plan untuk tetap mau menjadi diplomat atau ya udahlah dealing dengan keadaan aja dulu. Pada akhirnya ya karena ada lowongan yang buka gitu ya. Ini ada nih yang butuh konsultan hukum, mau daftar nggak, butuh fresh grade. Ya udah daftar aja dulu. Nah, sebenarnya pada 2016 itu kan ada kesempatan ya, karena itu saya baru 2 tahun karir, terus ada kesempatan gitu, nih dibuka lagi nih lowongan buat jadi CPNS Menlu gitu untuk posisi diplomat. Tapi pada akhirnya ya kayaknya sih lebih lebih bisa mencapai life plan di sini gitu daripada maksudnya visi ke depan gitu ya, bukan life plan yang kita buat di video life plan dulu itu enggak, tapi sepertinya sih dengan memilih jalur sebagai lawyer itu justru malah lebih lebih bisa untuk mencapai visi hidup ke depannya gitu daripada memaksakan diri menjadi diplomat yang membuang waktu 2 tahun karir gitu. Pada waktu itu Ani berpikir seperti itu dan itu yang diputuskan. Jadi visualisasi mimpinya nih masih ada di YouTube nih Bang, di-upload. Eh, kayaknya harusnya di private ya. Karena nggak terwujud jadinya malu gitu. Izin Bang, kalau terkait nih aktivitas sekarang, tantangannya seperti apa tuh Bang menjadi lawyer, apalagi di corporate lawyer? Ya, kalau di kantor sih sebenarnya mungkin bayangannya teman-teman gitu ya, bayangannya orang pada umumnya itu menjadi lawyer ya. Kita ke pengadilan, kemudian kita ngadep aparat penegak hukum gitu ya. Terus kita berdebat di pengadilan, mungkin banyak juga yang nonton film-film pengadilan gitu ya. Meskipun kebanyakan yang bagus yang dari US gitu ya. Bukan dari Indonesia. Tapi mungkin ada yang pernah nonton juga dokumenter Netflix ya yang soal ini ya, es kopi Vietnam. Itu kasusnya Jessica. Kurang lebih memang itu gambaran umum gitu mengenai dunia lawyer. Tapi dari keseluruhan profesi lawyer nih yang luas ini, ternyata ada segmentasi khusus yang membahas kerjaannya mengenai urusan tentang korporasi secara spesifik. Dan urusan tentang korporasi itu justru lebih banyak di luar pengadilan daripada di pengadilannya. Dan itu yang sehari-hari Anda kerjain. Jadi setiap hari itu yang ngerjain kerjaan yang hubungannya lebih banyak terhadap transaksi-transaksi korporasi. Karena kan mereka ini logikanya simpel sebenarnya. Misalkan analoginya adalah kalau Bang Akbar misalkan mau minjemin ke temennya gitu, 1 juta gitu ya uang. Mungkin nggak pakai perjanjian tertulis, ya udah nggak apa-apa gitu kan, ikhlas-ikhlas aja. Tapi kalau Bang Akbar minjemin 10 miliar, mungkin mikir-mikir juga kalau nggak pakai perjanjian, betul kan? Mungkin mikir-mikir juga, nih gimana nih kalau nggak dibalikin? Ini gimana nih misalkan kalau dibalikin kapan, terus berapa jumlahnya itu kan jadi hal yang harus diatur gitu ya. Nah, sebenarnya pekerjaan saya masuk corporate lawyer lebih ke situ. Jadi menangani transaksi-transaksi yang butuh pengamanan secara hukum dan itu adalah pekerjaan yang masuk dalam cakupan dunia lawyer juga, meskipun
tidak apa sesuai dengan apa yang biasa dipikirkan oleh masyarakat awam apa awam pada umumnya yang ada di pengadilan. Oke Bang, jadi sepanjang karir nih sejak 2014 sudah sekitar 10 tahun lebih Bang ya? 2015. 2015. Ya, 2025 sekarang udah 10, ya jalan 10 tahun. Ada nggak sih Bang pengalaman yang kiranya bisa dibagikan kepada sobat pemimpin yang bertentangan nih dengan nilai-nilai yang selama ini diajarkan di rumah kepemimpinan Bang? Pasti banyak ya. Maksudnya rumah pemimpinan tuh mengajarkan banyak nilai yang bagus gitu ya, nilai yang ideal dan juga nilai-nilai yang seharusnya seperti itu gitu loh. Tapi mungkin em, kita kalau waktu kuliah kan inget kalau dulu disuruh bikin skripsi itu kan ada namanya dasein dan namanya dasolen gitu ya. Ada yang namanya realitas itu seperti ini, kemudian secara keilmuan teoritisnya seperti ini. Nah itu kan kadang ada gap di antara dua itu, tapi yang namanya ilmu pengetahuan tuh nggak boleh meninggalkan realitas gitu ya. Sebenarnya sama dengan rumah kepemimpinan. Value-value yang kita pelajari dan di apa ya, dikasih ke kita, dicekokin ke kita pada saat di asrama, itu sebenarnya jadi bekal kita ke sana gitu. Nah, balik lagi ke pengalaman, sebenarnya banyak pengalaman-pengalaman apa ya, di mana kita tuh menghadapi realitas bahwa untuk mempercepat misalkan keluarnya perizinan, yaitu kadang quote and quote diminta juga gitu. Atau misalkan kalau konteksnya adalah apa aparat penegak hukum, siapapun itu gitu ya kan, aparat penegak hukum itu banyak ya. Kadang memang hal-hal semacam itu beberapa kesempatan tuh nggak bisa dihindari gitu. Tapi memang dulu Ane pernah berbicara dan ngobrol juga dengan bos Ane dan kemudian senior-senior yang ada di Fakultas Hukum gitu ya. Sebenarnya dia bukan di Fakultas Hukum sih, tapi sudah sama berkarir, tapi karir beliau-beliau ini sudah jauh lebih lama daripada Ane. Dan beliau ini kan pasti menghadapi hal-hal semacam itu sudah jauh lebih banyak dan lebih sering gitu ya. Akhirnya karena memiliki ideologi yang sama, memiliki pemikiran dan value yang sama, jadi solusi dari beliau-beliau ini adalah ya udah kalau ada kayak gitu diserahkan lagi aja ke kliennya misalkan. Kamu mau handle sendiri atau mau pakai jalur yang ditawarkan sama dia. Jadi sebenarnya tugas kita sebagai penasihat hukum, sebagai advokat itu bukan meskipun kita mewakili klien, tapi tidak berarti seluruh kepentingan klien itu harus berada di tangan kita gitu. Ada di mana titik-titik kita harus mengembalikan kepada mereka. Karena apa? Kita bisa menolak dari awal. Sejak dari awal kami tidak ingin melakukan hal seperti ini. Tapi kalau Anda mau melakukan hal seperti itu, saya tidak bisa melarang. Toh kita juga kan nggak punya hak untuk ngatur-ngatur klien. Jadi ya udah kalau klien mau dealing langsung ya silakan. Tapi kalau melalui saya nggak mau. Nah itu sebenarnya hal yang bikin shocking juga di dunia lawyering waktu aneh awal-awal di sini ya, di dunia lawyering. Dan mungkin itu salah satu alasan sebenarnya tanpa mengurangi rasa hormat aneh kepada lawyer-lawyer litigasi gitu ya, lawyer-lawyer yang ada di pengadilan. Tapi karena memang Ani sepertinya bukan orang yang pas untuk berada di lingkaran yang seperti itu, di link seperti sehari-hari. Jadi memang kebetulan ketemu juga dengan minatnya gitu ya, yang ingin mengerjakan urusan seputar corporate itu sebenarnya salah satu alasan juga aneh untuk ya udahlah nyemplungnya di corporate lawyering aja gitu, nggak banyak main di litigasi. Kayaknya lebih dapat Bang ya. Lebih bisa menjaga sih untuk aneh sendiri ya. Mungkin banyak juga teman-teman yang dari litigation lawyer gitu yang bisa juga ngejaga itu. Tapi buat aneh lebih nyaman buat berada di lingkungan corporate lawyer. Bang. Izin Bang, kita kembali nostalgia lagi nih. Siap. Karena tadi kita bahas karir cukup panjang. Kita bahas di ketika Bang Maula jadi peserta RK, Bang Maula nih tipe peserta yang seperti apa Bang? Ya, mengingat kembali di masa lalu ya, saya jadi peserta itu 2012 sampai 2014. Di masa itu sebenarnya kebetulan dulu saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unpad ya, yang angkatannya itu adalah angkatan terakhir menerapkan kelas sore. Jadi saya kuliah itu dari jam setengah dua ya, setengah dua. Jadi yang lain tuh kuliah pagi,
Saya tuh kuliah sore, jadi dulu inget banget anak-anak teman-teman anak ITB karena kita satu asrama dengan anak ITB juga ya. Mereka jam 6 abis waktu bekas subuh gitu ya, itu udah siap-siap apa berangkat gitu ya. Nah, kalau saya jam 6 tuh masih bengong-bengong, masih sarapan, masih ya nyiapin lah. Kadang main ke kampus juga pagi-pagi gitu ya. Tapi memang sebenarnya itu memberikan banyak keuntungan juga gitu. Karena waktu saya untuk bergaul, waktu saya untuk beraktivitas itu jadi lebih panjang karena nggak kepotong waktu kuliah kan. Nah, di rumah kepemimpinan itu dulu namanya PPSDMS ya. Itu ada beberapa kriteria gitu. Kalau mau menjadi peserta yang quote and quote kami inginkan, itu harus memenuhi kriteria ini. Nah, karena saya punya advantage waktu yang lebih panjang untuk menyiapkan itu semua, jadi pagi-pagi itu bisa diberesin gitu loh. Misalkan ada target tilawah gitu, misalkan ada target buat apa akademik itu harus harus bagus gitu ya. Kemudian harus ada publikasi, nulis dan lain sebagainya. Nah, waktu pagi ini itu bisa dimanfaatkan buat itu. Jadi saya punya advantage lebih banyak untuk menyiapkan itu. Nah, sebenarnya peserta seperti apa sih dulu waktu saya masih jadi peserta di RK gitu ya, di angkatan saya dulu. Ya, dulu saya ingat kalau berada di sini itu punya konsekuensi gitu. Dulu saya tuh overthinking sebenarnya hubungan dengan RK gitu ya. Dulu kan ditakut-takutin ya, kamu kalau nggak lulus evaluasi, kalau kamu sampai di PAW, kamu harus balikin uang uang apa asrama gitu ya. Uang masa pembinaan, saat ini masih ingat angkanya, itu 1 juta. Sama uang beasiswa 500. Jadi per bulan harus balikin 1.500. Duit dari mana? Dulu UMR Bandung aja 1,9 gitu kan. Jadi mahasiswa balikin uang segitu sebulan, dikali bulan pembinaan gitu ya. Jadi kan itu overthinking, aku harus berusaha yang terbaik, ini harus harus bisa jadi peserta yang nilainya paling enggak di atas rata-rata lah gitu, meskipun enggak excellent amat. Ya udah akhirnya ambisius buat ngejar target itu semua. Dan alhamdulillah sih lolos ya setiap evaluasi gitu Bang Akbar. Padahal lumayan juga ngerti evaluasinya Bang ya. Lumayan juga. Ya dikejar semua indikatornya dan alhamdulillah Bang Maula bisa mencapai. Kalau ini Bang, terkait suka duka nih selama jadi peserta RK 2 tahun pembinaan dulu PPSDMS, ada sih yang berkesan berkesan Bang. Yang berkesan itu ada. Jadi yang paling berkesan adalah bagaimana kita itu orang yang berbeda-beda ya. Dulu dulu zaman saya peserta itu 35 peserta ya, plus satu supervisor dan satu manajer. Jadi dalam satu atap, satu bangunan, itu ada 37 orang yang kepribadiannya beda-beda, latar belakangnya beda-beda, kemampuan akademiknya beda-beda, interestnya beda-beda, termasuk kemampuan finansialnya juga beda-beda. Nah, yang paling berkesan adalah dulu ada beberapa teman ya sebenarnya, tapi yang paling sering itu ada satu teman saya. Kita nggak sekamar sih sebenarnya. Jadi namanya Galih. Halo Galih, kalau lo dengerin. Oh iya. Nanti kita kirim langsung ya Bang. bisa diundang nanti. Linknya ke Bang Galih. Iya. Bisa diundang. Galih itu adalah anak ekonomi studi pembangunan ya. FEB Unpad 2011, satu angkatan di bawah nih. Tapi dia tuh memiliki interest dia tuh ekonom gitu ya. Punya interest yang besar juga terhadap dunia hukum gitu loh. Dan senang sekali untuk berdiskusi. Jadi memang antara hukum dan ekonomi itu nggak bisa dipisahkan gitu ya. Ini kan dua hal yang sangat berkaitan satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga kita tuh banyak banget diskusi di sana. Dan diskusi kami di sana pada waktu itu menarik banyak orang lain juga gitu. Karena ini diskusinya seru banget. Terus yang anak ITB juga ikutan, ngasih perspektif ini. Yang dulu ada Raka juga dari SBM ikutan juga. Terus dia dari anak-anak yang lain kadang ikutan juga. Dan akhirnya kita menghidupkan diskusi yang besar. Dan saya pikir lately saya berpikir bahwa ternyata sebenarnya tujuan kita di satu asrama sebenarnya itu juga gitu loh. Dari banyak latar belakang, dari banyak pemikiran, dari banyak background yang berbeda gitu ya. Yang paling penting adalah ditempatkan dalam satu asrama itu ya bukan berkembang sendiri-sendiri, tapi berkembang bersama-sama. Dan bayangkan, di RK itu kan kita masuk sana itu seleksi IPK ada gitu ya.
berarti kan ya minimal minimal at least dia adalah mahasiswa yang meskipun nggak berprestasi banget di akademik, dia nggak ini banget apa dia punya pemikiran yang baik dan sisi akademis yang oke gitu loh untuk berdiskusi. Sehingga ketika semua orang-orang ini dikumpulkan dalam satu tempat, itu kita memiliki perspektif dari orang-orang cerdas yang ahli di bidangnya. Dan itu memperkaya perspektif kita. Itu sebenarnya hal yang paling berkesan. Dan kemudian yang kedua, satu poin di zaman saya peserta itu adalah poin mengenai kekeluargaan dan kebersamaan. Itu kalau nggak salah value nomor 5 itu yang paling bawah. Itu saya ingat banget. Di asrama Bandung itu begitu kerasa gitu bagian poin kebersamaan dan kekeluargaan. Mungkin karena faktor supervisornya juga ya Kang Deden dulu. Kang Deden kalau denger orangnya kocak banget gitu ya. Mungkin kenal juga ya teman-teman di sini juga. Dan beliau itu sangat ini ya. Beliau itu sangat mengedepankan kekeluargaan dan kebersamaan. Kita banyak outing, kita banyak kunjungan ke keluarga-keluarga sekitar. Dan itu hal yang menurut Anda itu sangat berkesan pada saat menjadi peserta di RK gitu loh. Eh, orang yang berbeda yang kayaknya kelihatannya kok dia nggak pedulian gitu ya. Tapi pada saat kita mengalami kesusahan, ternyata dia nggak bantuin gitu loh. Dan ternyata orang-orang yang selama ini kita nilai, ambisius banget gini-gini, dan kelihatannya kok strong banget gitu ya, dia hebat banget bisa jadi role model. Ternyata di asrama ya dia manusia biasa gitu loh. Dia punya kesusahan, dia punya anxiety juga, dia juga punya kekurangan yang nggak mungkin kita omongin di luar kan, tapi dia terbuka sama kita gitu. Jadi dikumpulkan dalam satu asrama di RK itu adalah hal yang sangat mengesankan buat saya. Siap. Jadi supervisor Kang Deden nih dan Bang Galih di mention khusus. Nanti kita Iya. kirimkan linknya secara khusus nih Bang. bisa. Ada kok database-nya. Izin Bang untuk di terakhir nih di sesi kita, Iya. kita ingin minta pesan dan pesannya nih dari Bang Maula kepada sobat pemimpin yang tertarik dengan dunia hukum atau sedang memiliki kasus hukum. Apa nih pesan-pesan yang bisa dititipkan Bang? Pesan yang pertama adalah untuk yang menghadapi kasus hukum maupun membantu temannya atau siapa gitu ya, koleganya untuk menyelesaikan kasus hukum. Yang pertama adalah teman-teman harus sebisa mungkin untuk melibatkan profesional di dunia hukum gitu ya. Meskipun kadang karena istri saya dokter gitu ya, kadang saya menganalogikan profesi advokat itu dengan dokter. Meskipun nggak apple to apple, tapi dalam beberapa hal sebenarnya mirip. Yes, sama-sama punya pasien Bang ya. Sama-sama punya pasien, betul. Kalau orang sakit, itu kan ya datangnya ke tenaga kesehatan, ke dokter gitu ya. Kemudian nanti akan diberikan diagnosanya seperti apa, treatmentnya seperti apa, termasuk obatnya seperti apa. Nah sebenarnya mirip juga gitu dengan orang-orang yang berkasus gitu ya. Nanti akan menghadapi situasi di mana ya dia harus mengambil tindakan yang cepat, kalau enggak akan ada konsekuensi hukumnya gitu. Nah untuk memberikan tindakan yang cepat dan tepat ini, itu butuh nasihat hukum dari ahli hukum. Jadi yang pertama memang harus melibatkan seorang yang ahli hukum, advokat kalau bisa, yang memang bisa memberikan nasihat hukum atas kasus yang dihadapi. Kemudian yang kedua, jangan sungkan juga untuk melakukan riset juga gitu ya. Jadi meskipun memang harus tetap melibatkan ahli hukum, tapi riset sendiri sebenarnya nggak terlalu buruk juga gitu loh. Kalau teman-teman melakukan riset, sekarang kan udah banyak gitu ya, bisa googling, bisa mungkin nanya ChatGPT. Nah, sebenarnya itu bisa dapat informasi-informasi yang lain, meskipun nanti informasi tersebut harus dikonfirmasi juga. Karena saya beberapa kali itu coba nanya ke ChatGPT soal pasal-pasal itu, dia ngambilnya juga ngasal gitu. Jadi sebenarnya belum sesempurna itu teman-teman. Tapi kalau mencari perspektif, itu bisa gitu, masih bisa mencari informasi dari sana. Kemudian saran saya yang ketiga terkait dengan yang sedang meniti karir, misalkan awal-awal di Fakultas Hukum, yang di dunia hukum, entah itu misalkan sebagai aparat atau sebagai lawyer. Kalau aparat ya Anda lakukanlah sesuai dengan tugas dan kewenangannya Anda.
Jangan macam-macam, jangan main-main dengan masalah etik dan integritas, lakukanlah sebaik mungkin. Kalau untuk yang misalkan menjadi lawyer di awal-awal karir, kebanyakan memang kalau di level awal-awal itu yang dikerjakan lebih banyak hal teknis gitu ya. Misalkan filing, kemudian drafting, dan lebih banyak jalan misalkan. Harus ke pengadilan kah, harus ke lembaga-lembaga pemerintah kah, atau misalkan pendampingan juga kalau meeting misalkan belum ngomong langsung tapi lebih banyak mendengarin dan nyatet. Teman-teman sabar aja, nggak masalah. Pelajari semuanya, serap semua ilmunya dengan baik, karena berdasarkan riset pun, lulusan Fakultas Hukum itu dari kuliah yang kita pelajari, itu yang kepake 10%, 20% kok. Sisanya itu ya belajar dari real life gitu. Jadi, meskipun kelihatannya membosankan kok ketemu meeting cuma disuruh nyatet, bikin notulen, kemudian bikin notula, kemudian eh, bawain barang-barang misalkan, atau jalan-jalan ngirim-ngirimin file kemana-mana, sabar aja, itu proses belajar, karena lawyer-lawyer terhebat sekalipun dulunya begitu juga gitu proses. Dulunya ngerjain itu juga. Insya Allah nanti dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan keuletan, banyak riset, banyak baca buku, banyak pelajari hal-hal baru, insya Allah nanti bisa jadi lawyer yang capable juga. Oke Bang, menarik sekali nih sarannya buat pegiat hukum dan juga orang-orang yang memiliki kasus hukum. Saya jadi kepikiran nih teman-teman di asrama dulu tuh Bang, udah ada ternyata yang jadi penegak hukum, jadi jaksa. Iya. Ya, ada yang jadi lawyer juga. Ya, diskusi yang sangat menarik, dan seperti tadi yang disampaikan Bang Maula, BRK adalah tempat bertemunya gagasan, ide-ide, dan itu yang akan terus kita diskusikan ke depannya. Insya Allah platform Think Talk Kepemimpinan di Bawah Langit Asrama ini akan menjembatani, sehingga mohon subscribe, share, dan like-nya untuk meneruskan konten-konten kita selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih untuk semua yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Maula.